Ya, halo semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang CPR, yaitu Cardiopulmonary Resuscitation atau disebut dengan resusitasi jantung paru-paru atau RJP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novendra Farhan dari kelas 5 EB dengan NIM 0619 30 320 522. Baiklah, apa itu CPR? CPR sendiri adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami berhentinya napas karena sebab-sebab tertentu. Bisa karena tenggelam, terhirup udara yang kotor, atau beracun. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali dengan melakukan beberapa teknik pemijatan atau penekanan pada dada. Adalah hal-hal sebelum melakukan CPR. Yang pertama, periksa keamanan lokasi. Periksa keamanan lokasi ini sangat penting dikarenakan bertujuan untuk mengetahui korban dan tempat. Pastikan kondisi atau posisi korban maupun tempat sudah aman dan tidak ada halangan yang sewaktu-waktu mengganggu. Kemudian, pemberian respon kesadaran berupa panggilan atau menepuk bagian tertentu untuk memberikan rangsangan agar bisa merespon. Kemudian, periksa pernapasan dan nadi. Untuk pernapasan, tempelkan tangan kita dekat hidungnya atau melihat kondisi perutnya apakah mengembang atau mengempis. Dan untuk pengecekan nadi, kita bisa melihat dan memeriksanya di leher dan di tangan. Kemudian, evaluasi kembali pemeriksaan, mengulangi kembali, dan pastikan kesadaran korban, apakah baik atau tidak. Jika kondisi baik atau sadar, maka CPR tidak perlu dilakukan. Kemudian, bantuan medis. Segera lakukan panggilan medis lebih lanjut agar penanganan lebih baik dan tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Baiklah, ini adalah beberapa cara untuk melakukan CPR. Ada 3 tahapan untuk melakukan CPR. Yang pertama, kompresi dada atau compression. Yang kedua, membuka jalur napas atau airways. Kemudian, memberi napas buatan atau breathing. Yang pertama adalah tahapan untuk mengkompresi dada. Yang pertama, baringkan tubuh korban di atas permukaan yang keras atau datar. Lalu posisikan diri Anda berlutut di samping leher dan bahu korban. Letakkan satu telapak tangan Anda di bagian tengah dada pasien, tepatnya di antara payudara. Kemudian, posisikan telapak tangan Anda yang lain di atas tangan pertama. Pastikan posisi siku Anda lurus dan bahu berada tepat di atas tangan Anda. Tekan dada korban setidaknya 100 hingga 120 kali per menit dengan kecepatan 1 atau 2 tekanan per detik. Kemudian, saat menekan, gunakan kekuatan tubuh bagian atas. Jangan hanya mengandalkan kekuatan lengan agar tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Kemudian, tahap membuka jalur napas atau airways. Tahapan ini biasanya dilakukan setelah tindakan kompresi. Untuk membuka jalur napas korban, Anda bisa mencoba untuk mendongakkan atau mencungakkan kepalanya. Kemudian, letakkan tangan Anda di dahinya. Selanjutnya, angkat dagu pasien secara perlahan untuk membuka saluran napas. Yang terakhir, tahapan untuk memberikan napas buatan atau breathing. Setelah mengamankan saluran pernapasan korban dari kompresi hingga airways, Anda bisa melakukan pemberian napas buatan. Namun, langkah ini hanya dilakukan apabila Anda sudah terlatih. Pemberian napas buatan bisa dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung, terutama
jika mulut terluka parah atau tidak bisa dibuka. Kemudian, ada sebab penghentian CPR. Yang pertama, jika CPR berhasil, maka CPR telah selesai dilaksanakan dan pastikan kondisi kesadaran korban telah pulih. Kemudian, jika CPR tidak bekerja atau adanya tanda-tanda kematian pasti atau timbulnya indikasi komplikasi akibat salah penanganan pada CPR. Kemudian, apabila petugas ahli medis telah tiba di tempat kejadian perkara, maka kita harus berhenti untuk melakukan pertolongan pertama CPR tadi agar penanganan lebih lanjut dilakukan oleh tim medis. Baiklah, itu adalah beberapa materi yang bisa saya sampaikan tentang CPR. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja.